Kali ini saya akan mereview materi tentang pengolahan data Error Correction Model atau sering dikenal dengan ECM menggunakan aplikasi FS9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi di channel saya Lili Manolista Fitri TB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada sobat tentang pengolahan data Error Correction Model menggunakan aplikasi Efuse. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu regresi Error Correction Model atau yang sering dikenal orang dengan ECM. Regresi ECM merupakan analisis yang sering digunakan dalam ekonometrika. Model ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari masing-masing variabel independen maupun dependen. Adapun prosedur penurunan model ECM, yang pertama yaitu unit load test, yang kedua uji derajat integrasi, yang ketiga uji kointegrasi, yang keempat error correction model. Kita lihat di sini sebagai contoh kasus, pengaruh PDB Amerika Serikat nilai tukar harga kayu manis produksi kayu manis terhadap ekspor kayu manis Indonesia dari tahun 1989 sampai dengan 2018. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek PDB Amerika Serikat terhadap ekspor kayu manis Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek harga kayu manis terhadap ekspor kayu manis Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek nilai tukar terhadap ekspor kayu manis Indonesia. Yang keempat, bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek produksi kayu manis terhadap ekspor kayu manis Indonesia. Nah, yang kelima, bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek PDB Amerika Serikat nilai tukar harga kayu manis produksi kayu manis bersama-sama terhadap ekspor kayu manis Indonesia. Hipotesis yang pertama yaitu H0 tidak terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek pada PDB Amerika Serikat terhadap ekspor kayu manis Indonesia. HA terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek pada PDB Amerika Serikat terhadap ekspor kayu manis Indonesia. Hipotesis yang kedua, H0 tidak terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek nilai tukar terhadap ekspor kayu manis Indonesia. HA terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek nilai tukar kayu manis Indonesia. Hipotesis yang ketiga, H0 tidak terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek harga kayu manis terhadap ekspor kayu manis Indonesia. HA terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek harga kayu manis terhadap ekspor kayu manis Indonesia. Hipotesis yang keempat, H0 tidak terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek produksi kayu manis terhadap ekspor kayu manis Indonesia. HA terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek produksi kayu manis terhadap ekspor kayu manis Indonesia. Hipotesis yang kelima, H0 tidak terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek PDB Amerika Serikat nilai tukar harga kayu manis dan produksi kayu manis secara bersama-sama terhadap ekspor kayu manis Indonesia. AA terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek PDB Amerika Serikat nilai tukar harga kayu manis dan produksi kayu manis secara bersama-sama terhadap kayu manis Indonesia. Sebelumnya terlebih dahulu kita lihat datanya. Sebelumnya kita susun terlebih dahulu datanya di Excel, di mana ekspor kayu manis Indonesia, PDB Amerika Serikat, nilai tukar harga kayu manis, ekspor, produksi kayu manis Indonesia. Nah, ini semua data kita susun. Setelah itu kita kopikan. Baru kita masuk pada Efuse. Untuk di sini start date-nya kita mulai dari tahun 1989. Untuk end date-nya itu di tahun 2018. Kemudian klik OK. Selanjutnya
Kemudian kita pindahkan data yang di Excel tadi ke eViews dengan mengklik MC Group. Nah, muncullah jendela seperti ini. Kemudian kita tarik kursornya ke atas dan kita pastikan data yang di Excel tadi di sini. Selanjutnya, kita lakukan uji stasioner terlebih dahulu guna untuk melihat apakah datanya sudah stasioner atau belum. Nah, untuk itu kita klik view, lalu kita pilih unit road test. Nah, untuk tes di sini itu kita pilih individual road feature ADF. Nah, untuk test for unit for kita pilih level. Nah, untuk include test equation-nya itu individual intercept. Dan klik OK. Nah, di sini sudah bisa kita lihat hasil outputnya, yang mana kita melihat nilai probabilitas dari keseluruhan. Dapat kita lihat pada nilai probabilitas Y, X1, X2, X3, dan X4 secara keseluruhannya itu lebih besar dari 0,05. Bisa dikatakan ini belum terjadinya stasionaritas. Maka dari itu kita akan melakukan turunan pertama dengan mengklik view unit road test. Nah, kita lakukan di sini turunan pertama yaitu phase difference. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasil turunan pertama, yang mana nilai probabilitasnya masih ada yang besar dari 0,05, yaitu pada variabel X3. Maka dari itu kita lakukan turunan yang kedua dengan langkah yang sama. Kita klik view, kita pilih unit road test, kemudian kita lakukan second difference, turunan kedua, dan kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa nilai probabilitasnya secara keseluruhan sudah di bawah 0,05. Maka data ini bisa dikatakan sudah stasioner. Lanjut, kita sudah bisa melakukan uji berikutnya, yaitu uji jangka panjang. Dengan cara quick, kita pilih estimate equation. Nah, untuk persamaannya yaitu Y spasi C spasi X1 spasi X2 spasi X3 spasi X4, kemudian enter. Dapat kita lihat hasil dari output jangka panjang, yang mana di sini itu koefisien dan nilai probabilitasnya secara parsial, baik untuk X1, X2, X3, dan X4, itu nilai probabilitasnya tidak ada yang di bawah 0,05. Tadi katakan bahwa secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Kita lihat probabilitas F statistiknya di sini yaitu 0,00012. Bisa kita artikan secara simultan mereka memiliki pengaruh sebesar 0,662050 terlihat pada S-square. Artinya memiliki pengaruh yang signifikan di mana probabilitasnya di bawah 0,05. Nah, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Next, kita lakukan uji kointegrasi. Dapat kita lihat adanya reset di sini. Dengan cara kita ketik pada kolom komen gen spasi res sama dengan reset. Enter. Selanjutnya kita open nilai pada res ini. Selanjutnya nilai ini kita uji stasioner dulu dengan cara kita klik view, kita pilih unit road test, kemudian OK. Nah, dapat kita lihat hasil dari res has a unit road bahwa T statistiknya itu besar min
4,770329. Bisa dikatakan model ini adalah model ECM karena memiliki nilai negatif dengan probabilitasnya di bawah 0,05. Selanjutnya kita bisa melakukan uji jangka pendek dengan cara kita klik Quick Estimate Equation. Nah, di sini kita masukkan persamaannya, di mana D buka kurung Y tutup kurung spasi C spasi D buka kurung X1 tutup kurung spasi D buka kurung X2 tutup kurung spasi D buka kurung X3 tutup kurung D spasi buka kurung X4 tutup kurung. Kita klik OK. Dapat dilihat bahwa outputnya tidak ada yang signifikan. Probabilitasnya ini di atas 0,05. Tidak terdapat pengaruh terhadap variabel Y. Nah, kita dapat lihat pada R-square 0,047956%. Tetapi kita bisa lihat bahwa nilai probabilitas F statistiknya itu sebesar 0,873565 berada di atas 0,05. Artinya tidak ada pengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap Y. Maka dapat dikatakan secara parsial tidak mempengaruhi Y. Nah, next kita bisa interpretasikan secara jangka panjang di mana persamaan regresi Y sama dengan 21073118 ditambah 921,7302 X1 ditambah 128,9605 X2 ditambah 4506781 X3 ditambah 1164,273 X4. Nah, secara jangka pendek, di mana persamaan regresi Y sama dengan minus 15272,14 ditambah 625,7346 X1 ditambah 3723093 X2 dikurang 56632,4,2 X3 ditambah 20,52987 X4. Artinya, pada nilai probabilitas antara jangka panjang dan jangka pendek tidak ada di bawah 0,05, di mana tidak terdapatnya signifikan. Akan tetapi, untuk jangka panjang secara simultan berpengaruh signifikan dan untuk jangka pendek tidak terdapat pengaruh signifikan. Akan tetapi, untuk jangka panjang secara simultan berpengaruh signifikan dan untuk jangka pendek tidak terdapat pengaruh signifikan. Pada akhirnya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat membantu kawan-kawan dalam pengolahan data ECM. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.